Amin. Yakni masalah yang ke-29, la ya'maluna biqauli man yaz'umuna annahum yattabi'unahu. Mereka ini, orang-orang jahiliyah ini, khususnya orang Yahudi, mereka tidak mengamalkan perkataan atau pendapat dari orang yang mereka ini mengikutinya. Ya. Yang mereka ini menyangka bahwa saya dirinya itu mengikuti orang tersebut. Ya. Mengaku mengikuti suatu kelompok, tapi dia tidak mengamalkan apa yang menjadi pendapat dari kelompok tersebut. Mengaku Syafi'iyah, tapi tidak melakukan apa yang menjadi pendapat dari Syafi'iyah. Ini contoh aja ya, contoh ya, bukan mengarahkan kepada Syafi'iyah, bukan. Tapi sekedar contoh saja. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ya, dari kalangan ahli jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Mereka mengatakan apa? Di masalah yang ke-28, yakni apa? Mereka ini tidak mau menerima kebenaran kecuali yang datang dari kelompoknya, dari At-Taurat. Ketika mereka orang Yahudi diseru agar beriman kepada Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan apa? Kami beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada Musa, yakni kami beriman kepada Taurat. Tapi mereka tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Taurat. Mereka tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Taurat. Buktinya apa? Mereka membunuh para nabi. Mereka justru orang-orang Yahudi ini, setiap ada nabi yang diutus kepada mereka, mereka berusaha untuk membunuhnya. Tentu ini tidak ada di dalam Taurat. Taurat memerintahkan untuk membunuh para nabi, tidak ada pasti. Ya. Jadi di masalah ke-29 ini terkait dengan masalah ke-28. Ya. Dijelaskan di sini dalam buku kita, annahum ma'adzalika, annahum ma'adzalika, sungguhnya mereka itu bersamaan dengan itu, yakni apa? Bersamaan dengan mereka tidak mau menerima kebenaran kecuali yang datang dari kelompoknya. Mereka ini la ya'maluna bima taquluhu ta'ifatuhum. Mereka tidak mengamalkan apa yang dikatakan oleh kelompok mereka. Mereka tidak mengamalkan. Wah, ini ada redaksi yang berbeda ternyata. Di dalam redaksi yang Arab ini la ya'lamuna. Mereka tidak mengetahui dengan apa yang kelompok mereka mengucapkannya. Di dalam terjemahnya la ya'maluna, tidak mengamalkan terhadap apa yang kelompok itu mengucapkannya. Ya, ini tidak ada bisa jadi dua-duanya benar. Karena kadang sebuah kelompok saya misalnya menisbatkan kepada yang banyak itu Syafi'iyah. Saya mengikuti Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi realitanya mereka la ya'lamuna, mereka tidak mengetahui apa pendapatnya Imam Syafi'i itu apa saja. Banyak seperti ini. Mereka menisbatkan dirinya mengikuti Syafi'i, yang mengikuti Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi mereka tidak mengetahui dengan benar. Mereka tidak mengetahui dengan benar apa pendapat-pendapat dari Imam Syafi'i. Baik dalam masalah fikih, apalagi dalam masalah akidah. Banyak terjadi seperti ini kan.
Mereka pemain Syafi'i. Tapi apa? Realitanya mereka tidak mengetahui apa saja pendapat dari Imam Syafi'i. Ini banyak. Apalagi apa? La ya'maluna, mereka tidak mengamalkan. Wong tidak mengetahui bagaimana mau mengamalkan. Ya. Mengamalkan apa yang jadi pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Kembali ke orang jahiliyah, terkhusus Yahudi ini. Jadi mereka tidak mengamalkan atau bahkan dikatakan tidak mengetahui, bisa jadi mereka tidak mengetahui dengan apa yang telah mereka, kelompok mereka itu berucap, apa yang ada di dalam Taurat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa nabbaha, dan Allah telah mengingatkan, memberikan peringatan. Qul, katakanlah, falima taqtuluna anbiya Allahi min qabl in kuntum mu'minin. Katakanlah, mengapa kalian dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika benar-benar kamu orang yang beriman. Jika benar kamu orang-orang yang beriman. Jadi dalam ayat ini menyebutkan bahwasannya memang yang dilakukan orang-orang Yahudi itu apa? Kebiasaan mereka membunuh para nabi, Maka apa? Diperingatkan, mengapa kalian membunuh para nabi-nabi Allah? Mengapa kalian membunuh para nabi-nabi Allah? Jika kalian benar-benar beriman, menunjukkan dalam Taurat tidak ada perintah seperti itu. Karena jika engkau benar-benar beriman, maka pasti kalian tidak akan membunuh para nabi Allah Ta'ala. Ya. Jadi di masalah yang ke-29, sekali lagi apa? Mereka ini orang-orang jahiliyah, terkhusus orang-orang Yahudi. Mereka apa? Dalam satu keadaan mereka tidak mau menerima kebenaran kecuali yang datang dari kelompok mereka. Di sisi lain mereka tidak mengamalkan, bahkan tidak mengetahui apa yang datang dari kelompok mereka. Ya. Kemudian dijelaskan oleh Asy'arih hafizallahu ta'ala, ay yakni haula'il yahud, yakni mereka ini orang-orang Yahudi, yadda'una annahum yattabi'una ma unzila ilaihim fit Taurah. Orang-orang Yahudi itu yang mengaku bahwa mereka mengikuti apa yang telah diturunkan kepada mereka, yakni dalam kitab Taurah. Wa hadza yukadzibuhu amrani, dan akan tetapi pengakuan mereka ini apa? Didustakan oleh dua perkara. Pengakuan mereka bahwasannya mereka akan mengikuti apa yang diturunkan kepada mereka di dalam Taurat, tidak mau beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan mereka ini dusta dengan dua perkara. Awalan, yang pertama, qatluhum al-anbiya, mereka telah membunuh para nabi. Perkara yang pertama yang mendustakan ucapan mereka, yakni mereka telah membunuh para nabi. Walaysa fit Taurati qatlul anbiya, dan tidak ada di dalam Taurat perintah untuk membunuh para nabi. Tidak ada. Akan tetapi mereka membunuh para nabi. Bal fiha al-imanu bihim wa ta'dimuhum wa tiba'uhum wal iktida'u bihim. Bahkan di dalam Taurat itu ada perintah agar beriman kepada mereka, para nabi-nabi Allah Ta'ala. Mengagungkan mereka, memuliakan mereka, mengikuti mereka para nabi,
dan mencontoh mereka. Ini yang ada dalam Taurat, bukan membunuh para nabi. Ini menunjukkan ungkapan mereka, kami akan beriman dengan apa yang diturunkan kepada Musa, yakni Taurat. Ini dusta. Ini ucapan dusta. Karena mereka apa? Membunuh para nabi, dan membunuh para nabi itu tidak diperintahkan di dalam Taurat. Jadi mereka apa? Tidak mengamalkan. Mereka tidak mengamalkan apa yang datang di dalam Taurat. Ya. Mereka tidak mengamalkan apa yang datang di dalam Taurat. Karena mereka membunuh, justru sebaliknya. Mereka melakukan sebaliknya, yakni membunuh para nabi. Al-amru tsani, perkara yang kedua. Anna Taurata ta'muruhum bittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya Taurat menyuruh mereka, orang-orang Yahudi ini, agar mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Justru di dalam Taurat apa? Memerintahkan mereka orang-orang Yahudi agar mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf di sini. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ya, ini dalam terjemahan kita apa? Terjemahannya satu ayat full, tapi Arabnya ini dipenggal ya. Di awalnya ada pemenggalan. Ya, kita baca terjemahannya saja. Terjemahannya. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, seorang nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil. Ini yang dimaksud Nabi Muhammad SAW, yakni yang beriman ini orang-orang yang mengikuti Rasul, seorang nabi yang ummi, yang beliau ini namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil. Jadi dalam Taurat dan Injil ini menyebutkan tentang apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan memerintahkan untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disifati di dalam Taurat dan Injil tersebut tentang beliau sallallahu alaihi wasallam, ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumul thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is wa yada'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Yang beliau ini menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan menghilangkan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Ya. Jadi dalam Taurat dan Injil itu apa? Di dalam kitab tersebut memerintahkan agar mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya apa?
membantah atau mendustakan ucapan dari mereka Yahudi yang ketika diperintah agar beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka apa? Mengatakan apa? Kami beriman, akan beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada Musa, Taurat. Padahal Taurat memerintahkan agar mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini apa? Menunjukkan kedustaan mereka orang-orang Yahudi. Hadhihi sifatuhu sallallahu alaihi wasallam fi Taurah. Ini adalah sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Taurat. Walam yu'minu bihi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak mau mengimani beliau sallallahu alaihi wasallam. Falam yaqulu bima qalahu anbiya'uhum wa ulama'uhum alladzina yad'una al-imana bihim wa la ya'maluna bima yaqulun. Mereka ini orang-orang Yahudi tidak mengatakan apa yang telah dikatakan oleh para nabi dan ulama mereka yang menyuruh mereka agar mengimaninya, mengimani para nabi, dan bahkan mereka tidak mau mengamalkan, melaksanakan apa yang mereka katakan. Ini yang ada pada mereka orang Yahudi, terkhusus dari kalangan ahlul jahiliyah yang mereka tidak mau mengamalkan apa yang datang di dalam Taurat. Bisa jadi karena mereka tidak tahu apa yang ada di dalam Taurat. Bisa jadi karena mereka tidak tahu apa yang datang dalam Taurat sendiri. Asal percaya sama pemimpinnya, sama yang dianggap ulamanya. Asal percaya saja. Bisa jadi mereka tidak mengilmuinya, tidak mengetahuinya. Bisa jadi mereka benar-benar tidak mengamalkannya. Dia tahu, kemudian dia tidak mengamalkannya. Ini yang kebanyakan mereka. Mereka tahu apa, tetapi mereka tidak mengamalkannya. Dan tentunya kita sebagai seorang Muslim yang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai seperti ini. Jangan sampai apa? Kita mengaku Muslim, seorang yang beragama Islam, tapi apa? Tidak mengilmuinya, tidak mengetahui apa ajaran Islam ini apa sebenarnya. Jangan sampai apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Jangan sampai. Ini pentingnya kita mengaji, kita belajar ya, untuk mengetahui apa sih yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ilmu ini didapatkan cuma apa? Ya cuma duduk-duduk di rumah, cuma tanpa ada usaha untuk menghadiri majelis ilmu. Tidak mungkin. Tahu-tahu ilmu datang ke benaknya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Harus ada usaha dari kita untuk menuntut ilmu ini. Mengaku Islam, tapi ketika ditanya tentang apa Islam itu, bingung. Islam itu apa sih? Islam itu apa kira-kira? Islam itu apa? Kira-kira Islam itu apa? Definisinya apa Islam itu? Isa, bukan itu. Islam itu. Islam itu. Kalau dulu kan Islam itu apa? Isa, subuh, luhur, asar, maghrib. Ya itu singkatan saja. Kalau definisi Islam secara khusus ya agama yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini makna Islam secara khusus. Adapun makna yang secara umum, yakni apa?
Yang mana para nabi, para rasul ini beragama Islam, ya kan? Para nabi, para rasul ini beragama Islam. Islam dalam makna apa? Dalam artian yakni Islam itu istislamu lillahi bitauhid. Penyerahan diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Ta'ala. Semua nabi dan rasul pasti mentauhidkan Allah Ta'ala, beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Wal inqiyadu lahu bita'ah, dan tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ini makna Islam secara umum. Yang mana para nabi, para rasul semuanya di atas ini, Islam ini. Makna yang umum ini. Jadi tidak mungkin ada seorang nabi yang melakukan kesyirikan, tidak mungkin. Karena mereka muslim. Dan yang wajib bagi kita seorang muslim, yakni tentunya berilmu dan juga beramal. Berilmu dan juga beramal. Mencari ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat, dan kita kemudian mengamalkannya. Ini yang wajib bagi kita. Sebagaimana ayat yang kita baca dalam surah Al-Fatihah, apa? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Kemudian apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, yakni dari kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada, para sholihin, yakni mereka ini orang-orang yang berilmu dan beramal soleh. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yang mereka yang dimurkai. Ya, ini apa? Orang-orang Yahudi. Orang-orang yang Yahudi, al-maghdub, yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala karena mereka apa? Berilmu tapi tidak mengamalkan. Al-maghdub, dimurkai. Ya, sudah tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkannya, ya dimurkai. Waladhdallin, yakni apa? Orang-orang Nasara dan yang semisalnya, yang mereka ini beramal tapi apa? Bi ghairi ilmin, beramal dengan tanpa ilmu. Maka orang-orang yang memiliki sifat seperti ini tidak sebagaimana ya para nabi, para syuhada, para siddiqin yang mereka berilmu dan beramal, akan tetapi mereka berilmu kemudian tidak mengamalkannya, maka mereka semisal dengan Yahudi, yakni al-maghdub alaihim, akan dimurkai mereka ini. Ya. Tahu kalau itu syirik, barang yang merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap dilanggar. Ya. Butuh lagi sakit apa? Mau ke rumah sakit nggak ada biaya kurang, kemudian larinya kemana? Larinya ke mana-mana ya. Yang di situ ada kesyirikan, ya, ada kesyirikan. Banyak kesyirikan di situ. Larinya ke situ. Ini kebangetannya orang-orang musyrik zaman sekarang ya. Ketika susah justru larinya kepada apa? Kepada kesyirikan, entah ke dukun atau dukun yang berlabel ustadz atau yang lainnya. Sekarang kan dukun punya label, tinggal diganti namanya, dukun diganti nama ustadz atau kiai, nggak tahu orang, karena banyak orang tidak tahu. Ya. Maka bahaya, seperti ini bahaya. Atau mereka tahu bahwasannya sholat fardu itu wajib,
kemudian dia tidak mengamalkan, ya akan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Tahu puasa Ramadan itu wajib, dia tidak mau mengerjakannya, ya Allah akan murka pada mereka. Ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini menyerupai mereka orang-orang Yahudi. Adapun orang-orang Nasara, yakni mereka yang beribadah dengan tanpa ilmu, maka dikatakan di dalam surat Al-Fatihah waladhalin, dan bukan dari jalannya orang-orang yang dhalin, sesat. Namanya sesat itu kan ketika kita tidak tahu arahnya, tidak tahu ilmunya mau kemana, itu tersesat nanti. Seperti ini, ketika orang yang dia kalau disuruh beramal itu rajin sekali, tapi tidak tahu ilmunya, ya akan tersesat, akan tidak sampai tujuan. Dikatakan zalim. Ini semisal dengan orang-orang Nasara. Beribadah dengan tanpa ilmu. Contohnya apa ya? Contohnya susah. Contohnya agak susah. Beribadah dengan tanpa ilmu ya. Sekarang yang banyak marak terjadi, dan ini ibadahnya orang-orang Nasara. Yani apa? Dengan ibadahnya mereka apa? Bernyanyi. Ibadahnya orang Nasara kan bernyanyi kan. Kalau kita lihat di gereja ataupun bahkan di rumah-rumah, kalau ada kajian mereka di rumah-rumah nyanyi. Ini kaum muslimin sudah ikut-ikutan ini beribadah dengan cara mereka. Ya, dengan cara mereka nyanyi-nyanyi. Ya. Bahkan menganggapan mereka dari sebagian kaum muslimin nyanyinya ini mendapatkan pahala. Itu kan berarti ibadah. Ya. Ini tidak ada ilmunya, tidak datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajarkan nyanyi-nyanyian seperti ini, tidak ada. Ya. Ini pentingnya kita belajar bermajlis ilmu agar kita mengetahui apa perkara-perkara yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga perkara-perkara yang diingkari oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bermodalkan semangat beribadah, semangat beramal, tapi tidak dilandasi dengan ilmu. Ini juga bahaya. Karena sampai dikatakan sesat. Waladhalin. Ini gambaran mereka orang-orang Nasara yang mereka beramal tanpa ilmu. Adapun kita kaum muslimin, yakni wajib bagi kita untuk berilmu dan beramal. Ada dua ini, berilmu dan beramal. Kita ngaji, bermajlis, mencari ilmu dan juga mengamalkannya. Mengamalkannya. Mengamalkannya tentu dengan semampu kita. Ini masalah yang ke-29 dari masalah jahiliyah. Kita lanjutkan masalah yang ke-30. Kurang berapa menit? Kelihatan. Enam. Atau ada yang ada yang masih bingung, masih ada yang perlu ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Kita lanjutkan di masalah yang ke-30. Ini agak panjang. Ya, kita baca sedikit saja sebagai gambaran. Insyaallah nanti kita ulang di pertemuan yang datang. Yakni di masalah yang ke-30, yakni al-akhdhu bil iftiraqi wa tarku al-istima'i. Yakni mereka orang-orang jahiliyah ini, mereka memilih perpecahan dan meninggalkan persatuan. Kenapa ini bisa terjadi? Mengapa orang-orang jahiliyah ini bisa terpecah belah dan tidak bisa bersatu?
Kira-kira kenapa? Iya, karena mereka orang-orang jahiliyah ini tidak dibangun di atas satu akidah, tidak dibangun di atas satu sesembahan saja. Ya. Sehingga mereka terpecah belah. Ada yang beribadah kepada nabi, ada yang beribadah kepada orang soleh, ada yang beribadah kepada batu, ada yang beribadah kepada pohon, ada yang beribadah kepada jin, ada yang beribadah kepada malaikat, dan seterusnya. Beraneka ragam sesembahan mereka. Sehingga ya pantas kalau mereka terpecah belah, tidak akan bisa bersatu. Ya, mereka meninggalkan persatuan. Ya. Karena memang mereka masyarakat mereka tidak dibangun di atas satu akidah, satu sembah. Wong realitanya saja yang apa kaum muslimin, yang mayoritas kaum muslimin itu pun yang sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala ini terpecah belah. Terpecah belah kan realitanya gitu. Apalagi mereka orang-orang jahiliyah yang sesembahan mereka banyak. Eh, Pasti tidak mungkin bersatu. Eh, Bagaimana caranya kalau kita yang di Indonesia realitanya ini bisa bersatu, yang terpecah belah ini bisa bersatu? Kira-kira bagaimana solusinya? Dan ini tidak mungkin terjadi karena memang sudah sunatullah Islam ini akan terpecah belah menjadi berapa? 70 70 73 golongan. 73 golongan. Kaum muslimin akan terpecah belah. Iya. Tapi ya kita cuma bisa berusaha, hendaknya kita bersatu. Dengan cara apa? Ya tadi dibangun di atas satu akidah. Akidahnya disamakan. Akidahnya harus sama dulu. Kalau sudah ada perbedaan dalam masalah akidah, ya masalah fikih beda saja sudah gontok-gontokan, apalagi masalah akidah. Ya. Walaupun dalam masalah fikih itu sebenarnya ada toleransi yang lebih luas daripada masalah akidah. Masalah istiwanya Allah Ta'ala saja ribut ya. Ya. Istiwanya Allah Ta'ala saja ribut sampai beberapa kelompok. Ya. Apalagi akidah yang lainnya. Yang pertama kita harus berusaha untuk membangun di atas satu akidah dulu, satu akidah. Tentunya akidah yang benar, ya, akidah yang benar, bukan akidah yang batil, akidah yang benar. Kemudian satukan marjanya, satukan sumber hukumnya. Ya. Yakni sama-sama yang menjadi acuan hukumnya, yakni Al-Quran dan juga Sunnah. Ya. Bukan akal-akalan, bukan akalnya siapa, pendapatnya siapa, ya. Tapi harus dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Ketika ada silang pendapat, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mana yang lebih dekat dengan Al-Quran dan Sunnah? Ketika dua perkara ini dipenuhi untuk membangun suatu masyarakat, insya Allah perpecahan akan bisa diminimalisir. Perpecahan akan bisa diminimalisir. Ada silang pendapat dalam masalah fikih, insya Allah itu bisa toleransi. Adapun masalah akidah ini berat. Karena sudah masalah keyakinan, ya susah. Kalau sudah beda, susah. Kita bersatu saja di dalam perkara-perkara yang kita sepakat. Adapun dalam perkara yang perselisihan, maka kita nanti itu kan ada kan sebetulnya moto-moto kayak gitu. Kita bersatu saja dalam masalah
yang kita sepakati. Ada pun dalam masalah yang beda-beda itu, masalah istiwa, masalah ada yang menyembah kubur, ada yang menyembah, itu nanti kita beda itu. Yang penting kita sama-sama dulu ini untuk membangun negara biar bersatu, nggak akan jadi, nggak akan jadi. Karena sudah tidak dibangun di atas satu akidah, tidak dibangun di atas tempat kembalinya Al-Quran dan Sunnah. Iya, ini mukadimah di masalah yang ke-30 dulu. Karena sudah masuk waktu adzan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan pekan depan kalau ada. Ya, itu masalah yang ke-29 yang menjadi pokok pembahasan kita di petang hari ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Tidak perlu ada tanya jawab karena tadi tidak ada. Kita akhiri. Apabila ada salah kata, salah ucap, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.